Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Otak pelaku pembunuhan pegawai koperasi simpan pinjam yang jasadnya dicor di toko pakaian ditangkap polisi di Sumatera Barat. Sebuah sumur minyak di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin menyemburkan gas dan minyak mentah sehingga mencemari sungai. Sekelompok gajah liar merambah kebun warga sehingga membuat resah warga Desa Semangus, Kabupaten Pali. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan pengecekan hasil pencocokan data pemilih di Kecamatan Buai Pemuka Peliung. Kegiatan ini untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap. Jelang Pilkada serentak November 2024 nanti, petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mendatangi rumah warga satu persatu di Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur. Kedatangan petugas untuk mendata kembali dan mencocokkan data pemilih atau coklit berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4. Petugas akan mencoret warga dari daftar pemilih bila ditemukan ada yang meninggal dunia atau pindah domisili. Petugas juga akan memasukkan warga yang belum masuk data, tetapi sudah memenuhi syarat. Warga diimbau untuk menerima petugas yang melakukan pengecekan hingga 2 Juli 2024 besok. Pada hari ini kami KPU Kabupaten Oku Timur ke pengecekan hasil daripada pencoklitan yang kebenaran saya di Kecamatan Buai Peliung yang ditemani oleh Ketua PPK-nya, seluruh anggota PPK dengan Divisi Datin. Dan kami sudah ngecek, ternyata di Buai Peliung dengan 5 hari ini meningkat menjadi hasil pencoklitannya 24%. Jadi perhitungannya kami per harinya itu target kami sekitar 9% ataupun 10% per hari untuk hasil pencoklitannya. Pak, untuk kenalan sendiri Pak, yang kayak data pemilih yang meninggal dunia atau pindah gimana tuh Pak? Kalau yang meninggal dunia atau yang pindah, terutama yang meninggal dunia, kami cek, kami melihat daripada bukti daripada kematiannya. Berdasarkan hasil pengecekan sementara, terjadi peningkatan pemilih sebesar 24% di wilayah Buai Pemuka Peliung. Data yang ada akan diolah menjadi daftar pemilih sementara yang akan diumumkan kepada masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sebuah sumur minyak mentah di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin menyemburkan gas dan minyak mentah sehingga mencemari sungai. Ada 2 sungai yang tercemar, yakni Sungai Dawas dan Sungai Parung. Sebuah sumur minyak mentah di bantaran sungai di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin ini menyemburkan gas dan minyak mentah hingga ketinggian 10 meter. Semburan ini menyebabkan minyak mentah tersebut mencemari Sungai Dawas di Kecamatan Keluang dan Sungai Parung di Kecamatan Sungai Lilin. Minyak mentah yang mencemari sungai mengundang warga setempat dan dari luar desa berdatangan mengambil minyak yang mengalir ke sungai. Mereka mengambil minyak tersebut dengan menggunakan kain. Dalam sehari, mereka bisa mendapatkan 10 jerigen minyak mentah. Minyak tersebut langsung dijual kepada penampung dengan harga Rp90.000 setiap jerigen ukuran 35 liter. Ini kejadian Pak sebenarnya baru 2 minggu. 2 minggu. Jadi warga di sini memanfaatkan ini seperti apa Pak? Ya ini bukannya warga sini sebagian warga luar. Ngapain mereka di sini Pak? Ya meras minyak ini. Meras minyak. Memang berapa sih Pak ini? Per jerigennya berapa jerigen? 90. Tim gabungan BPBD, TNI, Polisi, dan Ditreskrimsus Polda Sumsel telah melakukan penyelidikan ke lokasi sungai yang tercemar dan meninjau sumur minyak tersebut. Polisi kini memburu pemilik lahan dan pemilik sumur yang kabur.
Untuk saat ini proses dalam masih penyelidikan untuk penyelidik Polsek membackup sifatnya tim gabungan dari Polda, khususnya di Krimsus Polda Sumsel dan Satreskrim Polres Mubah. Kemarin sudah ngecek lokasi, sekarang penyelidikan terkait untuk tersangka pemilik lahan dan pelaku, khususnya pemilik sumur yang diduga mencemari lingkungan tersebut. Ini peristiwa yang terjadi kapan, Pak? Kalau peristiwa diketahui hari Jumat tanggal 21 kemarin, sekitar pukul 7 sore. Lahan dan sumur itu siapa, Pak? Masih dalam proses penyelidikan, nanti kalau memang sudah tahap penyidikan ataupun sudah penetapan tersangka akan dibongkar kembali. Warga diimbau tidak menyalakan api atau merokok untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musi Banyuasin. Sekelompok gajah liar meresahkan warga desa Semangus, Kabupaten Pali. Binatang yang populasinya semakin langka ini masuk ke perkebunan dan merusak tanaman. Warga resah karena tidak berani pergi bekerja ke kebun. 5 ekor gajah liar keluar dari habitatnya untuk mencari makan di sekitar desa Semangus, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Diduga gerombolan gajah liar ini semakin sulit mendapatkan makanan sehingga masuk ke area perkebunan warga. Hewan berbadan besar itu memakan tanaman pertanian milik warga seperti umbi-umbian, pisang, dan kelapa sawit. Tidak hanya itu, keberadaan gajah liar ini juga mengancam keselamatan penduduk sekitar. Kepolisian setempat sudah berkoordinasi dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA Palembang terkait keberadaan gajah-gajah tersebut. Himbauan dari kami kepada masyarakat dalam beraktivitas ke kebun untuk lebih hati-hati karena di kebun tersebut ada gajah sekitar 5 ekor. Jadi untuk lebih waspada dalam beraktivitas. Lokasi tersebut memang tempat gajah itu nyebrang atau gimana, Bang? Memang lokasi tersebut tempat gajah melintas dan menyeberang. Konflik gajah dan manusia di Kabupaten Pali bukanlah perkara baru. Alih fungsi lahan diduga membuat jalur teritorial gajah menyempit sehingga masuk ke area perkebunan warga. Warga berharap ada solusi dari pemerintah setempat agar konflik gajah dan manusia dapat dihindarkan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.